Oke, di video kali ini gue pengen ngasih tahu ke kalian tentang gimana sih sebuah habit atau kebiasaan itu bisa bekerja. Nah, di sini gue bakal ngasih tahu kalau cara kerja sebuah kebiasaan itu ada 4. Tapi di sini gue ngambil model kebiasaannya ini dari seorang penulis yang udah terkenal yang menulis buku judulnya itu kalau nggak salah Atomic Atomic Habit. Nah, di buku itu si James Clear dia ngasih 4 model kebiasaan kita gitu. Nah, 4 model ini artinya ini adalah cara atau model atau apa sih namanya? Iya, cara kerja dari kebiasaan itu. Nah, di sini gue pengen ngasih tahu ke kalian apain aja sih model-modelnya, dan di sini gue bakal ngejelasin menurut secara bahasa gue ya, biar ya semoga aja lu bisa mengerti gitu dengan apa yang gue sampaikan. Oke. Nah, di sini tuh di si James Clear dia ngasih tahu kalau yang pertama itu harus punya cue. Cue itu kalau di bahasa Indonesiain atau diterjemahin ke bahasa Indonesia itu artinya bisa tanda, bisa isyarat, dan juga bisa sinyal. Artinya apa nih? Artinya apa? Nah, artinya adalah ketika kita pengen bikin kebiasaan baru, coba lu itu cari cue-nya dulu atau tandanya atau isyaratnya atau juga sinyalnya dulu. Maksudnya kayak gini. Misal gue kasih contoh aja deh yang gampang. Nah, contoh gampangnya misal lu itu orangnya kalau makan enggak jarang berdoa gitu. Nah, dan lu pengen munculin habit berdoa ini. Berarti langkah yang harus lu lakuin adalah yang pertama, lu harus cari dulu nih apa yang bisa menandai habit berdoa ini. Ya, berdoa bisa aja kita ambil contoh pas makan deh. Pas makan, jadi setiap lu makan lu itu harus ingat berdoa. Jadi itu tandanya adalah ketika lu pengen makan, lu harus ingat berdoa. Nah, itu artinya tanda atau sinyalnya. Sinyalnya adalah makan. Nah, jadi ketika lu makan otomatis lu akan ingat, di otak lu itu akan ingat yang namanya berdoa. Nah, itulah yang namanya tandanya dulu. Kita harus nyari cue-nya dulu atau tandanya dulu. Nah, bukan cuma makan doang, tapi bisa aja masuk ke rumah terus berdoa atau apapun itu. Pokoknya kita cari sendiri tandanya dulu. Kayak misal lu pengen bikin habit uh, olahraga gitu, olahraga. Lu itu jarang banget olahraga, berarti lu bisa aja ditandai dengan setiap olahraga itu lu harus nandai, misal lu harus pergi, harus ada tempat khusus gitu, misal kayak pergi ke gym atau di rumah lu sediain tempat khusus buat olahraga. Jadi ketika lu masuk ke ruangan itu berarti tandanya lu harus olahraga gitu sih. Itu kayak contoh simpelnya aja. Nah, yang kedua itu ada craving. Craving ini adalah kalau menurut psikologi kognitif ini tuh bakal cue yang tadi itu dia bakalan mempengaruhi mental kita. Ini menurut psikologi kognitif ya. Jadi mental kita itu kayak pola pikir, daya ingat, dan perhatian itu juga bakal dipengaruhi oleh cue tadi. Nah, sekarang adalah craving-nya. Jadi craving ini adalah prosesnya. Jadi ini kan cue, terus ini craving nih di sini. Nah, jadi ini adalah proses menginginkan gitu, kayak misal kayak tadi lu pengen makan, berarti lu harus berdoa dulu. Nah, saat lu lagi berdoa, otomatis lu akan mengidamkan untuk makan gitu. Nah, itu yang disebut craving. Jadi ini tuh prosesnya ya. Jadi ini kayak prosesnya, dan ini kalau dilakukan terus menerus si habit ini, nanti si craving ini akan bisa menjadi otomatis gitu. Jadi udah kayak apa sih namanya, ya kayak kebiasaan gitu. Jadi apapun yang lo lakuin itu udah bisa masuk ke dalam bawah sadar lu, karena kan ini bisa mempengaruhi pola pikir, daya ingat, sama perhatian tuh kayak tadi yang gue bilang. Nah, terus yang ketiga itu adalah respon. Nah, di sini ketika
lu pengen biasain habit baru, otomatis lu harus merespon iya di setiap habit yang ingin lu rubah atau ingin lu mulai gitu. Kayak misal, kayak kita ambil contoh yang tadi, kayak misal kita pengen berdoa sebelum makan, otomatis ketika kita ingin makan, kita harus dipilih, kan ada dua pilihan nih, mau berdoa atau tidak. Nah, lu itu harus berdoa dulu. Kalau lu sekali-kali ngomong nggak mau berdoa dulu, otomatis habit lu ini bakalan keganggu gitu, dan ini bakal habit yang lu pengen bentuk ini nggak bakal bisa terjadi itu sih. Jadi lu harus merespon iya di habit yang lu pengen lakuin, apapun situasinya lu harus bisa merespon iya, dan ya itulah yang cara yang tepat gitu ketika lu pengen bikin habit baru, yaitu merespon habit itu. Jadi jangan pernah ditunda atau ditolak apalagi ya, jangan. Nah, yang keempat adalah kalau lu udah selesai ngelakuin habit itu, lu harus ngasih reward ke diri lu. Kayak misal lu udah selesai nih olahraga setiap hari. Nah, habis olahraga lu misal uh, beli makanan atau beli minuman yang lu sukai atau apapun itu yang lu suka. Jadi ketika lu ingin melakukan hal itu lagi atau habit itu lagi, lu bakalan dapat reward terus. Nah, reward ini apa sih fungsinya? Reward ini dia fungsinya biar lu itu lebih termotivasi untuk melakukan habit itu. Jadi ketika lu udah termotivasi secara terus menerus, otomatis uh, yang namanya hal yang udah lu lakuin tadi itu bakal kebentuk, dan habit lu itu bakal jalan otomatis kalau lu lakuin secara terus menerus. Jadi tujuan dari reward ini adalah biar memotivasi lu melakukan sebuah kebiasaan secara terus menerus. Kayak gitu sih. Udah, mungkin ya itu tadi ada 4. Kalau lu pengen lihat lebih lanjut gitu pembahasannya dan data-data dari psikologi kognitif, lu bisa cek aja di website SMA for Learn, karena di sana gue bakalan naruh tulisan gue di SMA for Learn. Oke, nanti gue kasih linknya di deskripsi. Oke. Ya udah, mungkin itu aja sih. Oh ya, gue pengen ngutip sebuah quote sebelum gue tutup, yaitu quotes-nya dari James Clear. Oke, karena yang gue bahas ini dari metodenya James Clear, jadi gue ngutipnya dari James Clear aja. Nah, James Clear itu berkata, "You should be far more concerned with your current trajectory than with your current result." Nah, artinya lu cari aja sendiri, oke? Biar lu lebih belajar gitu. Apa sih artinya dari kata-kata tadi? Oke? Mungkin segitu aja, jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Nah, bantu channel gue biar lebih berkembang, biar gue bisa beli kamera nih. Soalnya ini gue pakai webcam, dan ya lu lihat dah kameranya masih kayak begini. Oke, mungkin itu aja, dan forget to watching.